Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, rasanya tiada bahasa yang bisa menjelaskan betapa kebahagiaan kita sore siang ini, karena kita semua dalam keadaan sihah walafiat sehingga dapat menyelenggarakan sholat Jumat pada siang ini. Lebih-lebih kita bersyukur bahwa di dalam benak kita tertanam rasa iman yang begitu kokoh. Kita yakin dan sadar bahwa iman itulah yang membawa kita pada kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat. Justru itu mari kita berharap dan bermohon semoga iman itu menjadi milik kita untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, berbicara tentang iman. Apa iman itu? Rasulullah SAW bersabda, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu ialah percaya di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan anggota badan. Jadi para bapak, iman itu tidak cukup hanya dengan ucapan saja, tidak cukup hanya dengan pengakuan saja, tapi hendaknya dibuktikan dengan amalan yang nyata. Para bapak, apa sajakah yang harus kita imani? Arkanul iman kita tahu ada 6. Rasulullah bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu ialah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar. Dalam kesempatan ini perkenankan kami memfokuskan pembicaraan tentang iman yang kelima, yaitu iman terhadap hari akhir. Para bapak, bagi orang awam bertanya-tanya, untuk apa kita percaya pada hari akhir? Toh kita belum tahu. Ini banyak zaman sekarang celoteh semacam itu. Ada apa percaya hari akhir wong kita belum tahu? Mengapa kita bicara tentang mati wong kita belum mati? Nah, ini pertanda orang awam tidak paham tentang Islam. Kita tahu bahwa masalah ini adalah masalah simai yang hanya kita dengar dari Rasulullah. Maka dengan keyakinan bahwa Rasulullah itu mendapat wahyu, kita yakin
Hidup ini bukan sekadar di dunia saja, tapi ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kedua, yaitu hari akhir. Mengapa kita harus percaya hari akhir? Dengan percaya hari akhir, hidup kita ini hati-hati. Orang yang tidak percaya kepada hari akhir, kata orang Jawa, wal kedua, haram halal diuntal, ya, nggak ngerti batas. Pokok enak, pokok nikmat, mumpung lah. Ini bagi orang yang tidak percaya akan hari akhir. Orang yang percaya kepada hari akhir sangat hati-hati di dalam hidup, karena dia sadar semua yang kita lakukan ini bakal dipertanyakan. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan getaran hati akan dimintai pertanggungjawab. Para bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kapan kiamat ini? Rasulullah hanya menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya beliau tidak tahu. Jadi Rasulullah sendiri tidak tahu kapan itu kiamat. Jadi kalau ada orang kok ngaku-ngaku bisa meramal kiamat kapan, itu bohong. Kiamat tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW hanya menceritakan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda mendekati kiamat. Di dalam hadis banyak kita jumpai ratusan pembicaraan tentang hari akhir itu. Di antaranya disebutkan bahwa zaman ini semakin hari semakin buruk. Rasulullah bersabda, isbiru fa innahu ya'ti la ya'ti alaikum zamanun illa allazi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Rawahul Bukhari. Sabarlah kalian, tidaklah datang kepada kalian satu zaman melainkan zaman itu lebih buruk dari zaman sekarang. Dan kondisi ini terus berlangsung hingga kalian berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan artinya mati. Jadi artinya berlangsungnya zaman semakin buruk ini terus berlangsung sampai kita mati. Inilah kabar dari Rasulullah tentang keadaan zaman yang semakin buruk. Jadi kita jangan heran kalau kita menghadapi zaman semakin buruk. Kemudian saudara, di saat itu mendekati kiamat, kemaksiatan merajalela, sehingga orang dibingungkan kondisi hidup yang semakin melarat dengan kemaksiatan yang merajalela. Orang tinggal pilih, maksiat kaya raya, tapi kalau tidak maksiat miskin papa. Lah, Nabi mengatakan, ya'ti alaikum zaman yukhayyaru fihi rajulu bainal ajzi wal fujur. Akan datang pada kalian suatu zaman di mana pada saat itu orang akan dihadapkan dua pilihan, antara kondisi tidak mampu, melarat, atau maksiat. Bingung. Kita dibayangi oleh kemaksiatan dan kemelaratan. Pilih mana? Itulah saudara keadaan zaman akhir nanti. Kemudian pada saat itu bermunculan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nabi mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Rawahu Muslim. Sepeninggalku kelak, jadi artinya setelah Rasulullah wafat,
akan muncul pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meniti jejak sunnahku. Di antara mereka ada yang berhati setan, namun fisik mereka adalah fisik manusia. Jadi rupanya ya rupa manusia, makannya ya makan nasi seperti kita, tapi hatinya hati setan, kata Nabi. Inilah pemimpin akhir zaman nanti, saudara. Kemudian nanti bakal datang yang namanya Dajjal. Siapa Dajjal itu? Dajjal itu pemimpin kejahatan. Dalam beberapa hadis dijelaskan macam-macam tandanya Dajjal. Ada sementara hadis menyebutkan Dajjal itu matanya satu. Ada hadis yang menyebutkan Dajjal itu rambutnya keriting. Ada hadis lain menyebutkan bentuk fisiknya Dajjal itu pendek. Macam-macam. Tapi yang penting Dajjal itu adalah pemimpin kejahatan. Siapapun orangnya dan bagaimanapun bentuknya, pemimpin kejahatan di dunia, itulah Dajjal. Dajjal ini amat kita takuti. Makanya setiap kita sholat akan salam terakhir, kita pasti berdoa mohon dilepaskan dari fitnahnya Dajjal. Kemudian Nabi mengatakan sebelum Dajjal itu muncul, didahului oleh Dajjal-Dajjal kecil, para penipu akan muncul di dunia ini. Nabi mengatakan inna amamad Dajjal sinina khadda'an yukallabu fiha sajid wa yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-ha'id. Rawahu Ahmad. Sebelum muncul Dajjal, nanti terdapat tahun-tahun yang dipenuhi banyak penipuan. Jadi menjelang datangnya Dajjal, tahun-tahun itu dipenuhi dengan penipuan. Penipuan bagaimana? Orang jujur didustakan dan sebaliknya orang dusta dibenarkan. Orang yang amanat dianggap khianat, sebaliknya tukang khianat diberi amanat. Ngeri para bapak kalau kita mendengarkan bagaimana tanda-tanda akhir zaman itu, ya. Kemudian saudara, pada saat itu Islam dianggap asing, ya. Islam dianggap asing dan orang Islam dikeroyok oleh orang-orang yang benci terhadap orang beriman. Nabi bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat manusia memangsa kamu seperti memangsa makanan lezat. Jadi itulah gambaran umat Islam akhir zaman nanti. Dikeroyok dengan rakus ibarat orang mau makan makanan lezat. Lantas sahabat bertanya, faqala qail, wa min qillatin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu umat Islam jumlahnya kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la. Nahnu yauma idzin wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kecil jumlah kita? La, kata Nabi. Qal bal antum yauma idzin kasir walakinnakum husaun ka husa'is sayl. Tidak, jumlahmu pada waktu itu banyak besar, tapi besarmu waktu itu seperti untuk, seperti buih. Kita tahu Bapak, buih itu walaupun sebesar kapal, dibawa ke utara ikut ke utara, dibawa ke selatan ikut ke selatan. Mengapa? Karena buih tidak punya bobot.
Itulah gambaran umat Islam waktu itu. Tidak punya karakter, tidak punya pandangan hidup yang mapan, diombang-ambing gelombangkan oleh paham-paham yang bermacam-macam. Pada saat itu orang di luar Islam tidaklah takut lagi kepada umat Islam. Bahkan orang Islam dikasih penyakit namanya wahan. Ya, di sini disebutkan wala yanza'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahan. Sahabat tanya, faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa wahan itu ya Rasulullah? Nabi lantas menyebutkan hubbud dunya wa karayatul maut. Pada saat itu umat Islam mendapat penyakit, penyakitnya namanya wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karayatul maut. Terlalu cinta pada dunia, takut mati. Ini gandeng para bapak. Orang kalau sudah senang foya-foya, terlalu cinta pada harta, cinta pada kedudukan, cinta pada dunia, takut mati, jelas ya. Diajak berjuang emoh. Beda di zaman dulu, orang diajak perang itu senang. Tapi zaman sekarang, lihat anak-anak muda, jangankan perang, diajak upacara saja tidak mau. Senangnya malese-lese di hadapan TV. Itulah gambaran umat Islam nanti. Tidak ada daya juangnya lagi. Ya pantas umat Islam jadi bahan keroyokan pada waktu itu, jadi sasaran tembak. Karena penyakit yang bernama wahan, hubbud dunya wa karayatul maut. Kemudian kita diolok-olok bahwa Islam itu adalah agama yang asing. Ya, Nabi mengatakan dulu Islam itu ketika datang itu seperti barang asing. Nanti akhir zaman kembali seperti itu lagi. Dulu orang diajak nyembah Allah, diajak meninggalkan patung, itu merasa asing. Mengapa dilarang? Sejak dulu kami menyembah patung, mengapa sekarang tidak boleh? Mereka bermabuk-mabukan, senangnya bertengkar, ya. Diajak untuk hidup tertib, itu merasa asing. Mengapa Islam kok melarang kami berjudi? Mengapa melarang kami minum? Mengapa melarang kami zina? Toh itu adalah kesenangan hidup. Dianggap asing. Nanti akhir zaman dianggap asing lagi. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Dulu Islam itu datang seperti barang asing. Nanti akhir zaman juga kembali seperti itu. Islam ini dianggap asing. Mengapa riba kok tidak boleh? Wong dapat keuntungan, kan sama dengan dagang. Mengapa zina kok tidak boleh? Wong senang sama senang. Mengapa judi tidak boleh? Wong judi itu menyenangkan. Lah inilah celoteh semacam itu sekarang sudah mulai nampak. Bermacam-macam orang mengatakan demikian. Melecehkan Islam pelan-pelan. Ada orang bilang sholat itu tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Yang ngomong ini orang pinter. Loh kok berani-beraninya dia ngomong begitu? Ya, macam-macam celoteh zaman sekarang menjelek-jelekan Islam. Lah bagaimana para bapak sikap kita? Kita diingatkan oleh Rasulullah, berpegang teguhlah kepada Islam itu sampai pun kita menggigit akar kayu sampai mati. Itulah gambaran. Keteguhan seperti itulah yang diistilahkan dengan
istiqomah. Di dalam Al-Quran yang kita baca tadi, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah Tuhanku dan dia teguh pendiriannya, istiqomah, maka malaikat turun kepadanya seraya memberikan hiburan. Jangan takut, jangan susah, gembirakan hatimu dengan surga. Inilah keuntungan yang orang istiqomah. Istiqomah itu apa? Teguh pendirian. Kalau boleh saya gambarkan, ibarat batu terjal di dalam lautan, biar dihempas oleh gelombang badai, dia tetap di tempat. Itulah istiqomah. Tidak terpengaruh lingkungan. Jadi biarpun dunia ini apapun bentuknya, kita tetap pada keimanan. Itulah namanya istiqomah. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah malaikat turun kepada kita seraya memberikan hiburan. Kapan hiburan itu datang? Para mufassir mengartikan macam-macam. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa hiburan malaikat itu ialah di saat menjelang ajal. Kalau badan kita sudah panas dingin, ya, keringat sudah sak jagung-jagung, panik, pada saat itu malaikat turun. Jangan takut, gembirakan hatimu dengan surga. Inilah kehebatan orang yang istiqomah. Justru itu para bapak, saya mengajak para bapak termasuk pada diri saya sendiri, marilah kita miliki istiqomah. Dengan demikian insya Allah kita menjadi orang yang selalu mendapat hiburan di dalam hidup ini dan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhir nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya sehingga kita menjadi orang yang diridainya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ada sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan ada pemuda yang masuk neraka gara-gara lalat dan ada orang masuk surga gara-gara lalat. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana itu ceritanya? Lantas beliau bercerita, konon zaman dulu ada sebuah wilayah, sebuah daerah di mana penduduknya mengkeramatkan pohon. Semua penduduk di tempat itu membawa makanan, membawa kemenyan, membawa bunga, ya, memberikan sesajen pada pohon tadi. Dikeramatkan. Pada suatu ketika ada pemuda lewat situ, dia tidak tahu kalau ada pohon seperti itu, dia lewat begitu saja. Dia dipanggil oleh orang kampung, "Hai, kamu bukan orang sini ya? Ayo pasang sesajen." Apa yang harus saya pasang? Saya ini orang jauh, tidak bawa apa-apa. Sudahlah, apapun. Akhirnya dia pikir-pikir, apa ya? Akhirnya dia teringat, oh kalau begitu coba saya ambil seekor lalat. Diceblek lalat, kemudian diletakkan di pohon tadi. Wahai pohon keramat, ini kami persembahkan
seekor lalat yang sedang kejet-kejet, terimalah. Orang kampung mengacungkan jempol, bagus kamu, bagus. Kata Rasulullah, orang ini tempatnya neraka. Neraka gara-gara hanya lalat. Pada suatu ketika ada lagi pemuda lewat situ, juga pemuda asing, dicegat oleh orang kampung, "Hai, pasang sesajen." Dia tidak mau, "Maaf, saya tidak mau." Loh, seperti kemarin dulu ada pemuda yang lewat sini pasang lalat. Tidak, walaupun lalat saya tidak akan melakukannya. Maka dengan beramai-ramai penduduk kampung membunuh orang tadi. Kata Rasulullah, pemuda yang terakhir ini tempatnya surga. Jadi yang pertama tadi masuk neraka karena lalat, yang kedua masuk surga karena lalat. Inilah gambaran istiqomah para bapak. Betapapun sekitar kita syirik, betapapun sekitar kita banyak kemaksiatan dan kemungkaran, kita tidak ikut-ikut, tetap teguh pendirian pada keimanan. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keimanan ini. Sebagai akhir, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dan menguatkan keimanan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.